Hai sahabat hoki, salam sehat, bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Dipankara Jayaputra, dalam video seputar Chinese Tradition and Culture. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang makanan yang dilarang atau dianggap tabu selama perayaan Tahun Baru Imlek. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya jika semangkuk bubur hangat yang biasa Anda santap setiap pagi, tiba-tiba bisa menjadi penyebab rezeki Anda seret selama 12 bulan ke depan? Atau, tahukah Anda bahwa tindakan sederhana membelah sebuah buah pir untuk dibagi bersama pasangan tercinta, justru bisa menjadi sinyal perpisahan yang menyedihkan dalam tradisi leluhur kita? Dua pertanyaan ini mungkin terdengar seperti takhayul belaka bagi telinga modern kita. Namun, tunggu dulu, jangan buru-buru menutup video ini. Karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan sekadar soal boleh atau tidak boleh. Bukan sekadar daftar menu halal atau haram secara adat. Ini adalah tentang psikologi harapan, tentang kekuatan sugesti, dan tentang bagaimana leluhur kita merancang sebuah sistem pertahanan mental untuk menghadapi ketidakpastian hidup. Di video sebelumnya, kita sudah kenyang membahas makanan pembawa hoki. Ikan, jeruk, kue keranjang, semuanya manis, semuanya indah. Tapi hidup tidak selalu tentang apa yang kita inginkan. Hidup juga tentang apa yang harus kita hindari. Ibarat mengemudi di jalan raya, tahu tujuan saja tidak cukup, Anda juga harus tahu di mana letak lubang, polisi tidur, dan rambu dilarang masuk agar selamat sampai tujuan. Hari ini, saya akan menjadi navigator Anda. Kita akan membedah satu persatu ranjau darat di meja makan Imlek. Kita akan mengupas tuntas mengapa makanan-makanan tertentu, selezat apapun rasanya, harus diusir jauh-jauh saat hari pertama Tahun Baru. Mari kita mulai dengan tersangka utama yang paling sering diperdebatkan, bubur. Bagi banyak dari kita di Indonesia, bubur ayam adalah sarapan juara. Nyaman di perut, hangat, dan murah. Tapi coba Anda sajikan bubur di pagi hari Imlek kepada nenek atau orang tua yang masih memegang teguh tradisi. Bisa-bisa Anda akan kena omel seharian. Mengapa bubur begitu dibenci saat Imlek? Alasannya kembali ke akar sejarah ekonomi masyarakat Tiongkok kuno. Pada masa lalu, beras adalah komoditas berharga. Nasi putih yang utuh, pulen, dan mengepul hangat adalah simbol kemapanan. Hanya orang kaya atau orang yang sedang panen raya yang bisa makan nasi sepuasnya. Sebaliknya, bubur adalah strategi bertahan hidup. Ketika beras menipis dan uang tidak ada, satu-satunya cara memberi makan keluarga besar adalah dengan menambahkan air sebanyak-banyaknya ke dalam segenggam beras. Jadilah bubur. Jadi, secara historis, bubur adalah makanan orang miskin. Bubur adalah simbol kekurangan, simbol masa-masa sulit, dan simbol paceklik. Ada mitos yang mengatakan bahwa jika Anda mengawali pagi pertama di tahun baru dengan makan bubur, Anda sedang melakukan programming atau mencetak nasib bahwa setahun ke depan rezeki Anda akan encer seperti bubur, tidak padat dan seret. Anda seolah-olah mengundang aura kemiskinan masuk ke dalam rumah. Lebih seram lagi, ada legenda tentang dewa kemiskinan. Konon, dewa ini sangat suka dengan bubur yang encer dan compang camping. Jika dia melihat ada keluarga yang menyajikan bubur di pagi Imlek, dia akan merasa diundang. Wah, ini makanan favorit saya, pikirnya, dan dia pun akan betah tinggal di rumah itu sepanjang tahun. Tentu kita tidak mau tamu seperti itu. Jadi, pelajaran praktisnya sederhana. Untuk satu hari itu saja, lupakan bubur ayam langganan Anda. Makanlah nasi yang utuh. Ini adalah afirmasi bahwa kita siap menerima rezeki yang padat dan utuh tahun ini. Selanjutnya, mari kita beralih ke hidangan laut. Kalau ikan utuh adalah raja di meja makan Imlek, maka ada dua hewan laut yang menjadi musuh besar para karyawan dan pebisnis. Mereka adalah cumi-cumi dan lobster. Mari kita bahas cumi-cumi dulu. Cumi goreng tepung atau cumi tumis cabai hijau memang lezat, tapi dalam budaya Kanton ada istilah slang yang sangat populer, chow yuyu. Secara harfiah, chow yuyu berarti menumis cumi-cumi. Tapi secara metafora, istilah ini berarti dipecat dari pekerjaan. Analogi visualnya sangat menarik. Cumi-cumi mentah itu bentuknya pipih dan lemas. Tapi begitu ia masuk ke wajan panas dan ditumis, dagingnya akan mengerut dan menggulung. Bentuk cumi yang menggulung ini mirip sekali dengan gulungan kasur atau bedrol para pekerja zaman dulu.
Dulu, karyawan atau buruh biasanya tinggal di asrama tempat kerja dengan membawa kasur gulung sendiri. Kalau bos bilang, kamu dipecat, maka si karyawan harus menggulung kasurnya dan pergi. Karena itulah, menyajikan cumi-cumi saat Imlek, terutama bagi Anda yang berstatus karyawan, dianggap sebagai doa buruk agar Anda menggulung kasur alias kehilangan pekerjaan tahun ini. Jadi, simpan resep cumi saus Padang Anda untuk hari lain saja. Lalu, bagaimana dengan lobster? Bukankah lobster itu makanan mewah, harganya mahal, rasanya enak, dan warnanya merah cerah saat dimasak? Harusnya hoki dong. Sayangnya tidak. Masalah lobster bukan pada harganya, tapi pada gaya hidupnya. Perhatikan cara lobster bergerak. Lobster dan udang karang bergerak dengan cara berenang mundur. Dalam filosofi Imlek, kita semua ingin maju. Bisnis maju, karir naik, anak-anak naik kelas, kita ingin progres. Memakan hewan yang cara hidupnya mundur dianggap akan membawa energi kemunduran. Bagi pebisnis, ini mimpi buruk. Bayangkan sudah investasi besar, omzetnya malah mundur. Jadi, meskipun lobster terlihat mewah di piring, filosofinya bertentangan dengan semangat tahun baru yang progresif. Ini mengajarkan kita bahwa kemewahan fisik tidak selalu berbanding lurus dengan makna filosofis yang baik. Kadang, ikan kembung yang murah tapi berenang maju lebih berharga maknanya daripada lobster mahal yang berjalan mundur. Sekarang, mari kita masuk ke wilayah buah-buahan. Kita tahu jeruk adalah primadona. Tapi ada satu buah yang menjadi buah terlarang di meja Imlek khususnya untuk pasangan suami istri dan keluarga. Buah itu adalah pir. Buah pir dengan dagingnya yang putih dan airnya yang segar sebenarnya sangat sehat. Tapi dalam bahasa Mandarin, pir disebut li. Celakanya, bunyi li ini sama persis dengan bunyi kata lain yang berarti berpisah atau perpisahan. Ada satu pantangan besar, jangan pernah memotong buah pir dan membaginya dengan orang lain. Tindakan membagi pir atau fanli terdengar identik dengan frasa fanli yang berarti bercerai atau berpisah selamanya. Bayangkan skenarionya. Anda sedang makan malam romantis dengan pasangan, Anda ingin bersikap manis, lalu Anda memotong separuh buah pir dan memberikannya pada pasangan. Niatnya romantis, tapi secara simbolis budaya, Anda baru saja mendoakan agar hubungan kalian putus. Seram, bukan? Ini adalah contoh kekuatan homofon atau kesamaan bunyi dalam budaya Tionghoa. Kata-kata adalah doa, dan benda yang namanya mirip dengan kata-kata buruk otomatis menyerap energi buruk itu. Jadi, kalau ada buah pir di parsel Imlek Anda, sebaiknya dimakan sendiri saja secara utuh, jangan dibagi-bagi. Atau lebih aman lagi, ganti saja dengan apel yang melambangkan keselamatan atau jeruk yang melambangkan emas. Selain pir, ada satu buah lokal yang juga sebaiknya dihindari, yaitu salak. Kenapa salak? Ini bukan soal bahasa, tapi soal tekstur. Kulit salak itu tajam, bersisik, dan melukai tangan kalau kita tidak hati-hati. Dalam estetika Imlek yang memuja kehalusan, kebulatan, dan kelembutan, tekstur tajam seperti kulit salak dianggap memancarkan energi agresif. Kulit salak melambangkan rintangan dan tantangan tajam. Kita tentu tidak mau tahun depan hidup kita penuh duri dan rintangan yang menyakitkan, kan? Kita mau hidup yang mulus seperti kulit apel atau anggur. Jadi, meskipun salak pondo itu manis, biarkan dia absen dulu dari meja tamu saat Imlek. Sahabat hoki, daftar larangan ini belum selesai. Kita masih punya beberapa item lagi yang cukup mengejutkan. Salah satunya adalah sayap ayam. Tunggu, bukankah ayam utuh itu simbol keberuntungan? Benar, ayam utuh melambangkan keutuhan keluarga. Tapi bagian sayapnya punya interpretasi yang tricky. Ada kepercayaan bahwa memakan sayap ayam saat Imlek bisa membuat keberuntungan Anda terbang menjauh. Sayap fungsinya untuk terbang. Kalau Anda makan sayap, rezeki yang tadinya mau hinggap di dompet Anda bisa-bisa malah terbang ke dompet tetangga. Tentu ini terdengar lucu. Tapi bagi sebagian orang tua, simbolisme ini dianggap serius. Mereka lebih menyarankan makan bagian paha yang menopang tubuh dengan kokoh atau ceker yang fungsinya mengais atau mencengkeram rezeki. Jadi, lupakan dulu chicken wings favorit Anda untuk sementara waktu. Selanjutnya, mari bicara soal warna. Dalam tradisi Imlek, warna adalah raja. Merah itu hoki, emas itu kekayaan. Lalu apa musuh bebuyutannya? Warna putih.
Warna putih dalam budaya Tionghoa tradisional adalah warna duka cita. Itu adalah warna baju yang dipakai saat upacara pemakaman. Oleh karena itu, makanan yang berwarna putih polos sangat dihindari di meja makan Imlek. Contoh paling jelas adalah tahu putih. Menyajikan tahu putih polos yang pucat di tengah pesta Imlek yang merah meriah dianggap sangat tidak sopan. Itu seperti membawa aura kematian ke dalam pesta kehidupan. Tapi, apakah berarti kita tidak boleh makan tahu sama sekali? Tentu boleh, asalkan Anda mendandaninya. Gorenglah tahu itu sampai cokelat keemasan, atau masaklah dengan saus cabai yang merah membara. Intinya, tutupi warna putih kematian itu dengan warna-warna kehidupan. Ini mengajarkan kita tentang adaptasi, bahwa sesuatu yang netral atau kurang baik bisa diubah menjadi baik jika kita tahu cara mengolahnya. Terakhir dalam daftar makanan terlarang ini adalah roti berongga, atau roti yang tengahnya kosong. Kenapa roti berongga dilarang? Ini berkaitan dengan persepsi visual tentang kematian. Rongga kosong di tengah roti diasosiasikan dengan peti mati atau liang lahat yang belum terisi. Memakannya dianggap sebagai pertanda buruk bahwa akan ada kematian dalam keluarga. Selain itu, konsep kosong itu sendiri bertentangan dengan semangat Imlek yang ingin penuh. Kita ingin dompet penuh, perut penuh, rumah penuh. Makanan yang kopong atau kosong, isinya melambangkan kegagalan panen, kegagalan bisnis, atau kekosongan hasil. Kita harus makan makanan yang padat dan berisi, seperti kue keranjang atau pangsit yang isinya daging cincang padat. Sahabat hoki, setelah mendengar daftar panjang tadi, mulai dari bubur, cumi, lobster, pir, salak, sayap ayam, hingga tahu putih. Mungkin ada sebagian dari Anda yang berpikir, wah ribet sekali ya hidup ini, mau makan saja kok banyak aturannya. Disinilah kita masuk ke bagian esensi dan maknanya. Apakah kalau kita tidak sengaja makan bubur di pagi Imlek, kita pasti akan jatuh miskin? Secara logis, tentu tidak. Kemiskinan disebabkan oleh malas bekerja dan salah kelola uang, bukan oleh beras yang dimasak kebanyakan air. Tapi tradisi ini bukan soal hukum sebab akibat yang kaku. Ini adalah soal mindfulness atau kesadaran penuh. Larangan-larangan ini sebenarnya adalah latihan disiplin mental. Saat Imlek, kita diajak untuk menjadi sangat sadar dan selektif terhadap apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kita diajak untuk memulai tahun dengan intensi atau niat yang benar. Ketika Anda menolak makan bubur dan memilih nasi utuh, sebenarnya Anda sedang mengirim sinyal ke otak bawah sadar Anda. Saya menolak hidup susah, saya layak mendapatkan yang terbaik, saya siap bekerja keras agar bisa makan nasi, bukan bubur. Ketika Anda menghindari membagi buah pir, Anda sedang mengingatkan diri sendiri. Saya ingin menjaga keutuhan hubungan saya menghargai pasangan saya. Jadi, makanan-makanan terlarang ini berfungsi sebagai rambu pengingat. Mereka memaksa kita untuk berhenti sejenak, berpikir, dan memilih. Dalam dunia modern yang serba cepat dan instan ini, seringkali kita lupa memilih. Kita makan apa saja yang ada, kita terima nasib apa saja yang datang. Tradisi Imlek mengajarkan kita untuk mengambil kendali. Kendali atas apa yang kita makan, kendali atas kata-kata yang kita ucapkan, dan pada akhirnya kendali atas nasib yang ingin kita bentuk. Selain itu, mematuhi pantangan ini juga adalah bentuk penghormatan dan kohesi sosial. Bayangkan Anda makan malam bersama keluarga besar. Nenek Anda percaya bahwa cumi tumis itu sial. Lalu Anda dengan cueknya membawa cumi tumis ke meja makan hanya karena Anda suka rasanya. Apa yang terjadi? Suasana jadi canggung, nenek jadi cemas. Dengan menghindari makanan-makanan itu, Anda bukan sedang tunduk pada takhayul. Anda sedang menunjukkan empati, Anda sedang berkata, Nek, kebahagiaan dan ketenangan hati nenek lebih penting buat saya daripada selera lidah saya. Itulah esensi sejati dari makan bersama saat Imlek harmoni. Jadi, pelajaran yang bisa kita terapkan langsung atau actionable insight-nya adalah mulailah tahun ini dengan selektif. Sama seperti kita membuang makanan busuk dari kulkas, buanglah kebiasaan-kebiasaan bubur dalam hidup Anda. Buanglah mentalitas cumi-cumi yang mudah menyerah dan menggulung tikar. Buanglah kebiasaan lobster yang membuat Anda berjalan mundur kembali ke masa lalu. Dan hindari kata-kata tajam setajam kulit salak yang bisa melukai hati orang lain.
Gantikan semua itu dengan mentalitas nasi utuh yang padat karya, mentalitas ikan yang selalu berenang maju, dan mentalitas jeruk yang manis dan membawa kesegaran bagi orang sekitar. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Jika meja makan Imlek saja begitu kita jaga kebersihannya dari simbol-simbol negatif, bagaimana dengan meja pikiran kita? Seberapa sering kita membiarkan bubur pesimisme menjadi sarapan pikiran kita setiap pagi? Seberapa sering kita memakan pir perpisahan dengan membiarkan ego memecah belah hubungan kita dengan sahabat atau keluarga? Tahun baru bukan hanya soal mengganti kalender. Tahun baru adalah soal mengganti menu kehidupan. Pastikan menu yang Anda pilih tahun ini adalah menu pemenang, bukan menu pecundang. Ingat, hoki tidak datang kepada mereka yang sembarangan. Hoki datang kepada mereka yang siap, waspada, dan menghormati setiap detail kehidupan. Terima kasih telah menemani saya dalam pembahasan yang unik ini. Semoga dapur Anda selalu mengepul dengan rezeki, dan meja makan Anda selalu penuh dengan makanan pembawa keberuntungan. Terkandung makna dan esensi yang mendalam dari setiap festival dan perayaan yang dilakukan leluhur kita dahulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam hoki, sukses, bahagia.